Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Abang kakak yang bunda yang baik yang dirahmati Allah, kemarin kita bahas tentang OBB. OBB itu singkatan dari orang baik bingung. Dia sudah berbuat baik, dia sudah jadi orang baik, dan dia punya prinsip. Dia bilang, saya nggak ganggu orang kok, saya nggak nyakitin hati orang kok, saya udah sholat, saya sudah bayar zakat, orang puasa saya puasa juga, orang pakai jilbab saya pakai jilbab juga, orang umroh saya umroh juga. Jadi dia menilai dirinya seperti orang kebanyakan. Nah, kemarin saya lupa nyampaikan, abang kakak kalau mau tahu Islam, mau tahu apa? Jangan lihat orangnya. Bisa diulang nggak? Kalau mau lihat Islam, jangan lihat orangnya. Kalau mau lihat Islam, lihatlah kitab sucinya. Kenapa banyak hari ini mispersepsi tentang Islam? Karena orang melihat Islam dari orang, padahal orang Islam itu belum tentu menerapkan nilai-nilai Islam. Akhirnya muncullah kaum mendang-mending. Mendingan gak pakai jilbab tapi akhlaknya bagus daripada pakai jilbab ngambil suami orang. Ini kata-kata sesat. Coba ditemu sebelahnya, itu kalimat sesat gitu apa? Piye? Apa kemarin? Kepriwe. Keprimen. Priwe son. Ini angel kalau cara berpikir kayak gini. Apa? Angel. Masa dia bisa bilang lebih baik gak pakai jilbab tapi baik daripada pakai jilbab ngambil suami orang? Ya, pakai jilbab itu satu syariat, ngambil suami orang itu masalah lain lagi gitu loh. Yang lebih bagus ya pakai jilbab, jaga suami sendiri, setuju nggak? Daripada nggak pakai jilbab ngambil suami orang, gimana? Hari ini kita dibolak-balik, dibentur-benturkan, dibikin bingung. Dan abang kakak ayah bunda, tadi ada satu kata di akhir surat An-Naba itu, ya laitani kuntu turaba. Jadi orang kafir itu mengatakan, seandainya aku di dunia dulu jadi debu aja. Karena dia nyesel banget selama di dunia kok nggak ngapa-ngapain. Apa yang dikerjain sia-sia semua. Maka pertanyaan pertama kemarin yang saya bilang, siapa kita? Apa bahasa sininya mas? Hah? Siapa dewek? Iya. Siapa sih saya ini gitu? Ada yang bilang saya ini pengusaha, saya ini. Itu bagus, benar. Tapi esensi dasar dari pertanyaan itu harus dijawab dengan satu jawaban yang basic juga. Siapa saya? Jawabannya, saya adalah hamba Allah. Itu dulu. Ini saya harus ngulang lagi materinya. Muka-mukanya muka-muka baru semua. Gak tahu nih orang baik bingung atau orang bingung banget gitu. OBB itu kan ada dua arti ya. Orang baik bingung sama orang bingung banget. Badannya udah kayak orang tua, badannya udah kayak, kelakuannya masih anak-anak. Apa? Badannya kayak orang tua, kelakuannya apa? Tanda anak-anak? Baper, gampang ngambek,
suka mutung. Apa? Suka mutung. Marah-marah gak jelas. Itu anak yang terjebak di tubuh orang dewasa. Ayo, siapa saya? Saya adalah. Ayo, siapa? Hamba Allah. Namanya hamba itu ngikut sami'na wa ata'na atau punya skenario sendiri? Ya, mulutnya bilang begitu. Coba tepuk sebelahnya bilang. Mulutnya bilang begitu. Kenyataannya gimana, Mas? Kenapa begini? Kenapa begitu? Allah punya banyak skenario untuk kehidupan kita. Termasuk saya tadi malam harusnya dari situ ke sini. Nah, gitu kira-kira. Langsung dari situ ke sini. Ternyata melipir jauh banget. Belum mundur. Saya bilang kok skenarionya begini ya. Tapi saya coba jalanin aja lah. Saya bilang saya coba lihat ada apa. Ternyata ada ilmu. Saya diizinkan Allah berjalan ke suatu tempat, ke sebuah pondok yang saya terus terang belum pernah lihat pondok yang seperti itu. Saya yakin antum-antum juga banyak yang belum pernah ke sana. Ya paling cuma setengah orang lah yang mungkin baru sampai gitu ya. Jadi di pondok itu saya lihat anak-anak baru belajar setahun 2 tahun sudah bisa mengi'rab Quran, sudah bisa menjelaskan apa bahasa Arab dengan sangat detail. Nahu yang dulu kami pelajari kelas 6 itu dipelajari sama anak kelas 1. Itu kayak pelecehan banget gitu. Saya bilang Pak itu benar. Dan dia bisa jelaskan detail, paham. Pelajaran mutolaah yang kami pelajari kelas 2 itu dipelajari sama anak kelas 1 yang belum sampai setahun. Dan dia sudah bisa jawab pertanyaan-pertanyaan. Saya diam gitu. Oh, saya bilang ini maksud Allah kenapa memperjalankan saya ke sini. Nah, itu contoh kecil Abang Kakak. Banyak versi dalam kehidupan kita yang membuat Allah itu pengen melihat gitu loh. Ini masih anak-anak apa sudah belajar dewasa. Ujian Abang Kakak, ayah bunda itu pasti dialami. Ayo coba tepuk sebelahnya bilang, saudaraku, ujian kita sama. Yang beda adalah nominalnya. Makanya jangan suka COD. Jangan suka pay letter. Banyak gaya itu yang bikin banyak tekanan. Apa? Kan gitu kan rumusnya, tekanan berbanding lurus dengan gaya. Artinya kalau hidupmu banyak tekanan berarti tepuk sebelahnya bilang bertobatlah saudaraku. Ada yang berani nempuk Mas Wawan gak? Bertobatlah saudaraku. Jangan banyak gaya. Nanti banyak tekanan. Yang suka COD, suka pay letter, yang banyak gaya, sok-sokan main slot ya. Terus kalau menang dia bilang alhamdulillah. Iki piye? Kepriwen son. Kalau ada yang ketahuan langsung pecat kan Mas? Langsung ya, nggak ada ampun ya. Jangan macam-macam yang di internal SL. Ketahuan langsung selesai. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un langsung. Kenapa? Saya bilang sama Mas Wawan, Allah aja dilanggar, Allah aja dilawan, apalagi cuma bos. Ya kan Allah aja dilawan Mas. Judi itu kan Allah yang melarang. Judi itu Allah yang melarang. Riba itu Allah yang melarang. Nah dia berani ngelawan, berarti dia nganggap manusia-manusia yang ada di muka bumi ini tuh nggak ada apa-apanya. Maka nomor satu fundamental yang mau saya sampaikan adalah kita harus paham bahwasanya kita adalah Abdullah, hamba Allah. Diciptakan kita ini ada satu tugas penting. Wa ma khalaqtul jinna. Allah nyebutkan apa dulu? Jin.
Siapa yang tahu tuh surat berapa, ayat berapa? Ya minimal pura-pura mikir aja lah, minimal pura-pura. Ayo. Ayat? Betul, Az-Zariyat betul. Az-Zariyat 51 ayat 56. Coba pegang dulu kepalanya. Astagfirullahaladzim. Apa aja isi otak saya ini? Apa makanan ini mas? Khas? Mendoan. Kebanyakan makan? Lembek gitu ya. Tapi bisa jadi keras, keripik. Nah, bisa jadi keras kata Mas Anwar. Keripik mendoan. Wa ma khalaqtul jinna. Ada yang jin di sini? Atau sudah agak kejin-jinan sedikit? Nggak ada ya. Wal insa, manusia kita semua. Illa liya'budun. Allah nggak ciptain kita untuk main-main. Allah nggak ciptain kita untuk bercanda saja gitu maksudnya. Boleh bercanda ya man? Boleh. Ada yang larang. Hidup ini memang sejatinya bercanda, sedang gurau ya. Lucu-lucu dunia ini hari ini, Masya Allah. Banyak banget kejadian-kejadian lucu. Kemarin saya cerita seorang ayah yang karena himpitan ekonomi mas, terpaksa mengajak anak laki-lakinya untuk mencuri. Dia ajak anaknya mencuri ke masjid. Begitu sampai di rumah sudah berhasil ngambil 1 kotak, pulang nangis ayahnya sesenggukan mas. Karena himpitan ekonomi kan, udah gak punya pilihan. Anaknya tuh langsung sedih gitu. Oh ya Allah, bapakku menyesal kayaknya ngajak saya ini. Pak, kenapa pak bapak nangis? Kata si anak. Iya nak, yang kita ambil tadi kotak saran dan kritik katanya. Bukan kotak. Dikirain insaf. Iya. Anaknya ngira bapaknya insaf. Rupanya salah ambil. Yang nggak paham nggak apa-apa ya, nanti ketawanya habis asar gitu, nggak apa-apa, biasa lah. Saya tahu kok udah tanggal 22 tuh biasanya 23 tuh otak tuh agak lama gitu mikirnya. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nanti ada yang nanya, ngapa pula kotak saran bang katanya, ya kan? Jadi bapaknya nangis karena Astagfirullahaladzim. Jadi wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku ciptakan manusia itu tidak ada sia-sia kata Allah. Aku ciptakan enggak asal-asal ciptakan. Maka tadi orang-orang kafir itu yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Seandainya saya jadi debu aja, jadi enggak kena hisab. Kita ini kena hisab apa kakak? Bisa apa? Harta. Ayo ikut saya, catat baik-baik ya. Antum jangan ini ya, jangan sok kayak Imam Syafi'i gitu ya, dengerin kajian terus cuma nengok aja terus pulang hafal semuanya, enggak. Antum bukan Imam Malik, Imam Syafi'i. Catat walaupun cuma 1 ayat, tulis di handphone, pakai pulpen. Harta itu, coba bilang. Harta itu Halalnya dihisab. halalnya dihisab. Haramnya diazab. Ayo coba bilang. Harta itu halalnya dihisab, haramnya diazab. Nah, ada 2 pertanyaan tentang harta. Dapat dari mana? Coba diulang. Dapat dari mana? Dibelanjakan untuk apa? Makanya kemarin saya bilang untuk ibu-ibu, emak-emak punya mukena bagus, jilbab bagus, panci, kuali, kompor, apalagi toples, Tupperware, gelang emas dipakai apa? Jangan disimpan. Nanti ibu meninggal yang pakai istri baru, kapok apa? Apa kata istri baru? Alhamdulillah, sedekah akbar katanya apa? Door prize. Saya kira saya kerja untuk ibu, ternyata ibu kerja untuk saya, karena bapaknya nikah sama pembantunya. "20 tahun pembantunya kerja sama dia, masa apa segala macam. Waktu istrinya pergi, suaminya cuma bilang bye istriku, dah. Anaknya juga gitu, begitu ibunya pergi anaknya cuma lambai aja, dadah, hati-hati mami katanya. Tapi begitu pembantu ini pulang, anaknya demam, suaminya juga demam. Paham gak?
Ada yang selama ini ngopenin? Membantu. Nanti baru marah-marah baper. Suami saya diambil orang, Ustaz. Dulu waktu hidup tak diurusin. Giliran diambil sama ubur-ubur, baru baper. Kok ubur-ubur ayaman? Iya, nggak ada otaknya. Sebenarnya kan ubur-ubur nggak ada otaknya. Oke. Sampai tadi kita bicara wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Harta itu ditanya dapatnya dari mana? Coba bilang. Dapatnya dari mana? Dipakai untuk apa? Dipakai untuk apa? Punya mukena bagus, pakai untuk apa? Untuk pamer di majelis taklim. Punya jilbab mahal dipakai untuk apa? Ditanya sama Allah. Dan dapatnya dari mana? Kalau pertanyaan tentang harta, kalau tentang ilmu, itu hanya dipakai untuk apa ilmu? Makanya alumni-alumni pondok nanti dihisab sama Allah. Dulu pernah belajar ilmu A, ilmu B, ilmu C, dipakai untuk apa ilmunya dihisab Allah? Karena al-ilmu syai'un wa mas'uliyatul ilm syai'un akhar. Ilmu itu sesuatu, tanggung jawab terhadap ilmu itu sesuatu yang berbeda. Termasuk jenengan yang dikasih amanah oleh Allah, ilmu atau pengalaman di masa lalu tentang manajemen, tentang ilmu memasak, ilmu dunia perkulineran, marketing. Ilmu marketingmu kau pakai untuk apa? Dulu ngajak orang masuk neraka. Ada Urina di sini, alumni Urina, Universitas Riba Indonesia ada, yang sudah taubat-taubat itu kan? Saya nggak bilang hijrah ya, saya lebih suka menggunakan istilah taubat. Karena hijrah itu, nah ini boleh setuju boleh enggak ya? Abu Bakar As-Siddiq itu sudah baik belum di Mekah? Udah baik belum? Terus waktu pindah ke Madinah tambah baik atau tambah jelek? Tambah baik. Umar bin Khattab waktu di Mekah sudah baik atau belum baik? Waktu di Mekah sudah baik, sudah masuk Islam kan? Tapi begitu pindah ke Madinah tambah baik nggak? Ali bin Abi Thalib sudah baik belum waktu di Mekah? Waktu hijrah ke Madinah, lah kita ini dulunya kayak apa kelakuannya? Coba lihat aja wajah-wajah sebelahnya itu. Apa yang lebih tepat? Hijrah atau taubat? Ayo jujur. Apa yang lebih tepat? Oh, kok kencang. Apa yang lebih tepat kita ini? Ayo mbak, bagaimana kelakuan kita 10 tahun yang lalu? Ayo. Hah? Bagus gak? Masya Allah. Solehah banget apa? Ayo mas-mas, mbak-mbak, mas-mas yang ada di sini gimana kelakuannya 10 tahun yang lalu? Ayo. Mantap. Mas Deli piye? Mas Anwar gimana mantap ya 10 tahun yang lalu ya? Itu udah sholawatan, lahir tola'al badru ala gitulah kira-kira ya. Ngapain kita 10 tahun yang lalu? Ngapain kita 5 tahun yang lalu? Gimana kejadian kita? Gimana mbak-mbak dulu? Udah tutup aurat apa belum? Sholatnya gimana? Terus berani bilang gini, Ustaz saya sudah sholat 3 minggu, kenapa pertolongan Allah belum datang? Oh your head itu apa? Your head. Itu pakai bahasa Inggris ya biar mahal ya. Kok nggak realistis sholatnya baru 10 tahun? 10 bulan atau 10 hari. Ini yang tadi saya bilang, kesadaran bahwa kita adalah Abdullah membuat kita akhirnya punya rasa. Nah, apa sih yang mau saya bahas hari ini? Ayaman mau bahas tentang 4 huruf. Saya mau bahas tentang 4 huruf, yaitu M-A-L-U. Apa? Malu. Malu itu singkatan dari masa lalu. Masa lalu membuat malu. Ya Allah, dulu tangan saya ini saya pakai untuk bermaksiat kepadamu. Sekarang saya pakai untuk mikul beras. Semoga Engkau ampunkan dosa-dosa masa lalu saya di 10 tahun yang lalu. Ya Allah, dulu mulut saya ini saya pakai untuk menyakiti hati orang lain. Ampun ya Allah, sekarang saya pakai lagi mulut saya yang sama ini ya Allah untuk berzikir, meminta ampun, beristighfar kepadamu ya Allah.
Ya Allah, dulu mata saya ini saya pakai untuk melihat aib dan kekurangan orang lain. Hari ini saya pakai untuk membaca Al-Quran, melihat huruf-huruf Al-Quran, membaca tafsirnya, membaca hadisnya, menonton kebaikan, melihat kebaikan, untuk menebus dosa masa lalu saya. Jadi kalau antum nggak dapat apa-apa pagi hari ini, dapat 4 huruf aja udah bagus. Malu, apa? Malu. Apa malu? Masalah. Ingat-ingat masa lalu. Udah umur 40 tahun. Kemarin saya tes anak-anak. Ini saya yakin kalau di sini pun saya tes bingung juga. Siapa yang sudah 20 tahun umurnya di sini? Ada? 20 tahun ke atas maksudnya. Ada 20 tahun ke atas? Tes ya langsung ya. Tes langsung ya. Dari sini ya. Nah, pakai kopi Paskas. Ini di atas 20 tahun semuanya di sini. Kita tes ya. 1 Al-Fatihah. Lanjutkan 2 3 Al-Falaq, bagus. 4 5 6 lanjut. Tuh, Bang, bagus kan? Lanjut. Ada surat lanjut namanya. 6 7 Al-Hijr 8 9 atau 10 Yunus 11 12 13 Mas Luki 14 Al-Maidah 16 tadi berapa? 14 ya? 15 Ustaz Ero 16 An-Nahl 17 udah nyontek kan? Bayangin, nyontek aja salah. Coba tepuk sebelahnya. Udah tua, bentar lagi mati. Jangankan isi ayatnya, nomor suratnya aja nggak hafal. Ngapain hidup di dunia? Ngabis-ngabisin beras. Wes tuwek apa? Kedengaran nggak sampai belakang ini? Wes tuwek. Coba saya suruh ngapalin, nggak pas, nggak boleh makan sebelum ngapalin. Berapa umurnya? Misalnya Mas Wawan 46, berarti harus ngapalin dari Al-Fatihah sampai Al-Ahqaf. Langsung kurus. 1 Al-Fatihah, 2 Al-Baqarah, 3 Ali Imran, 4 An-Nisa, 5 Al-Maidah, 6 Al-An'am, 7 Al-A'raf, 8 Al-Anfal. Terus sampai nanti 46. Saya umur sekarang 39, berarti sampai di Azuman. 40 Ghafir. Kemarin anak di internal saya suruh paksa ngapalin. Saya bilang, tahu antum rasanya jadi santri penghafal Quran. Antum pikul-pikul beras tiap hari ngantar, nggak tergerak hati. Kok bisa surat keempat tadi apa? Al-Falaq. Lompat. Sejak kapan dia naik ke atas tuh? Al-Falaq tuh 113. Ayo jawab jujur. Nggak tahu, nggak mau, atau nggak mau tahu? Ayo jawab jujur. Nggak tahu, nggak mau, atau nggak mau tahu? Nggak mau. Ayo. Itu yang saya bilang malu apa? Malu. Banyak minta sama Allah, tapi kelakuan nggak sinkron. Bisa kebayang nggak yang ikut kajian, yang datang ke pengajian, kayak gini bentuk-bentuk orangnya? Gimana yang nggak pernah kajian sama sekali? Udah pakai kopiah, udah pakai jas, udah paskas. Untung Al-Fatihah. Selamat ente. Sempat saya tanya dari surat ke-18. Cuma saya tanya nomor suratnya saja. Enggak tanya coba ayat 1 kayak kemarin yang di mana? Purbalingga halaman 300 baris kedua. Waduh, itu kayak komputer. Saya langsung lemes, ya Allah, saya bilang anak sekecil ini, aku seumur gitu masih main lereng. Maka pas Ayaman silakan tes, enggak berani saya bilang. Saya baca Quran ya masih banyak salahnya.
Mau ngetes anak-anak yang di depan enggak saya bilang. Saya malu. Begitu tadi malam datang ke pondok Mumtazah, anak-anak malah mengi'rab Quran. Ini naat, ini manhut, ini mudhof ilaih, ini khobarnya, ini. Orang baca tafsir, baca terjemahannya aja banyak yang salah baca. Orang hari ini baca terjemahannya aja banyak yang salah baca. Ini anak-anak sudah bisa mengi'rab Quran, menjelaskan ini apa, kenapa dia mansub, kenapa dia fathah, kenapa dia kasroh. Bisa dijelasin detail baru 2 tahun belajar Quran. Saya diam aja. Maka 4 huruf inilah yang saya mau sampaikan ke diri saya, karena kameranya banyak 4. Malu apa? Malu. Salah baca gimana ya man? Saya suruh buka Al-Kahfi, dia buka surat Maryam. Ahlan masalan. Ada Eyang. Masya Allah. Kemarin saya ke pondok Istiqomah Sambas Purbalingga, melihat santri-santri dites hafalan dengan metode haris, halaman dan baris. Seumur-umur juga saya baru lihat itu. Jadi banyak hal yang saya lihat kemarin itu, lihat Quran. Pagi ngelihat Quran, malam melihat Quran lagi. Jadi tidak ada pelajaran Al-Quran bahasa Arab dia belajar Quran, main bola ya tuh belajar Quran, berenang di sungai-sungai ya belajar Quran. Jadi anak-anak sambil nyemplung di sungai itu ngapalin ayat-ayat tentang sungai. Tajri min tahtihal anhar, gambaran surga tuh begini, nyemplungnya senyemplung-nyemplungnya, sepuas-puasnya. Ada yang sudah pernah ke sana? Belum? Ada yang sudah pernah? Saya mau tahu dulu. Ada yang pernah ke pondok Mahfazah ada? Mumtazah ada? Oh baru, itu tadi malam, iyalah. Kalau teman-teman mau lihat anak-anak belajar menghafalkan Al-Quran halaman dan baris, datang ke Yayasan Istiqomah Sambas Purbalingga. Lihat bagaimana anak-anak di sana KB, TK, SD, SMP, SMA dididik, diajar untuk menghafalkan Quran halaman dan barisnya. Di pondok Mumtazah disempurnakan lagi, bukan hanya bisa menghafalkan ayat-ayatnya. Jadi belajar bahasa Arab, ditanya mana khobar, mana mana mubtada, kenapa pakai inna, kenapa alladina. Anak-anak bisa jelasin metode-metodenya plus penjelasan bahasa Arabnya. Yang itu kami dulu baru belajar sudah kelas 6, anak-anak kelas 1, kelas 2 sudah bisa ngelotok ngapalin. Hati mitalan minal Quran, dikasih sampelnya, sampel dari Quran, ayat-ayat Quran. Saya diam aja tadi malam. 4 huruf inilah yang saya rasakan. M-A-L-U. Umar bin Khattab, siapa? Punya rasa malu. Kenapa? Karena dia pengen membunuh Rasulullah. Tapi saat itu, saat Rasulullah akan dibunuh oleh Umar, justru Allah datangkan hidayah. Masya Allah ya. Justru Allah datangkan hidayah untuk Umar bin Khattab di puncak bencinya. Abang kakak, apa yang membuat Umar akhirnya bersemangat membela Islam? Lalu beliau mengatakan, ya Rasulullah, apakah Islam ini agama yang benar? Benar. Apakah Islam ini membawa kemaslahatan? Iya. Apakah Islam ini mendatangkan kebaikan dan kebenaran? Iya. Lalu kenapa kita masih diam-diam saja? Saat itu Umar bin Khattab memutuskan untuk keluar dari Baitul Arqam dan membawa para sahabat, lalu berteriak di tengah-tengah Ka'bah, ayyuhan nas, wahai manusia, laqad aslamtu, aku sudah masuk Islam. Siapa yang mengganggu Muhammad berhadapan sama aku. Gak puas Umar bin Khattab ngomong begitu, diketok pintu satu-satu rumah, termasuk rumahnya Abu Jahal, Abu Lahab. Dia bilang, hai Abu Lahab, Abu Jahal, aku sudah masuk Islam. Kalau kau macam-macam, kau berurusan sama saya. Abang kakak, tahu nggak energinya Umar itu apa? Apa yang membuat dia begitu bersemangat? Pada saat itu Abu Bakar As-Siddiq sudah masuk Islam, Utsman bin Affan sudah, kemudian Ali bin Abi Thalib sudah. Kok Umar punya energi lebih? Waalaikumsalam. Masya Allah. Pembicara asli sudah datang. Pembicara aslinya sudah sampai ya. Assalamualaikum. Ahlan. Jadi kita lanjut cerita tentang Umar.
Jadi waktu itu Abu Bakar sudah masuk Islam, Utsman. Cuma dakwah Islam saat itu diam-diam. Begitu Umar bin Khattab masuk Islam, deklarasi dia, saya sudah masuk. Dengan hadirnya saya, Islam harus tambah luas, tambah kuat. Apa energinya Umar bin Khattab? Malu. Kalimatnya itu, laqad sabaqtumuni fil iman. Kalian sudah lebih dahulu mendahuluiku dalam keimanan. Aku ini ketinggalan. Inyong malu gitu. Apa? Inyong apa? Isin. Kok baru join sekarang? Abang kakak, kita nggak besarin muka kita nggak besarin nama kita nggak besarin lembaga dakwah kita. Yang kita besarin Allah Rabbul Alamin. Apa sih gunanya kita ada di tempat itu? Oh, saya ngurus rumah makan. Rumah makan itu teman-teman semua menyelamatkan orang Islam dari makanan yang haram dan syubhat. Kemarin diskusi sama Mas Wan, saya bilang, Mas, road to, kita menuju SL yang menyiapkan halalan thayyiban, halal dan thayyib. Menuju makanan halal, bukan hanya halal saja tapi sehat, higienis, bersih, memberikan kemaslahatan. Jadi apa yang dimakan jadi energi untuk beramal soleh. Kita SPK, sadar, peduli, komitmen halal. Sadar, kita tahu kita ini adalah hamba Allah. Peduli, kita nggak pengen orang lain makan yang haram. Komitmen, kita jaga betul-betul. Walaupun ada gempuran ayam yang lebih murah tapi nggak disembelih pakai bismillah. Secara HPP lebih murah, tapi kita komitmen jaga makanan halal. Itu namanya antum jadi Umar di zaman modern. Dakwahnya di bidang makanan. Jangan cuma ngabis-ngabisin beras. Tiap hari mikul beras, ketemu sama penghafal Quran, nggak tambah semangatnya untuk dekat sama Quran. Mendingan gak usah jadi paskas. Untuk apa mikul beras? Pakai kuli aja. Bener nggak? Arisan-arisan pengajian majelis taklim, ustadznya ceramah setengah jam, ngerumpinya 2 jam setengah. Ada yang kayak gitu? Bukan di sini, sana di Samudra Atlantik. Nanti ngomongin temennya, tasnya sudah baru lagi loh. Itu second apa KW ya? Gak ada enak pertanyaannya, second apa? KW. La ilaha illallah. Bibir apa? Ya, C-oco. Mulut, gitu lah kira-kira ya. Kok gak sekolah? Maka saya bilang jamu jati. Apa jamu jati? Jaga mulut, jaga hati. Malu apa? Sudah 40 tahun gak hafal doa-doa. Suruh baca doa bingung. Dait. Apa dait ini? Oh, maksudnya doa kunut. Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman afait. Tapi gak hafal. Dait. Malu. Nabi Ibrahim disuruh Allah meninggikan Ka'bah. Setelah selesai, Nabi Ibrahim berdoa, Rabbana taqabbal minna, ya Allah tolong terima. Apa yang ditinggikan? Baitullah. Jadi Nabi Ibrahim itu gak bikin sedekah akbar, teman-teman. Gak bikin gerakan infak beras. Itu tamparan universal, saya bilang. Sekelas Nabi Ibrahim yang anak cucunya Nabi semua. Kan biasa ibu-ibu merumpikan, anak ibu sudah hafal berapa juz? Alhamdulillah sudah 15 juz. Oh, cucu saya 13 juz. Ini nih, Nabi Ibrahim lewat di situ. Nyun sewu, anak cucu saya Nabi semua. Apa? Apa kata Nabi Ibrahim? Nyun sewu. Apa yang mau kita banggain sama kakak? Apa yang mau kita pamer-pamerin? Kita kecil banget, lo nggak ada sama sekali. Katanya pengusaha, mana banyak utangnya atau banyak omsetnya? Katanya mau bangun bisnis, bangun keluarga lah, bangun subuh kesiangan. Kunutnya dijemur, coba diulang. Tahu kunutnya dijemur mas? 6:30. Supaya agak gelap, matiin lampu, tutup gorden. Kunutnya dijemur. Jadi dia mengkondisikan supaya agak gelap gitu rasanya. Makanya wajar dong hidupnya gelap.
Tadi saya bilang gak usah cerita menghafalkan 114 isi suratnya, hanya ngapalin nomor suratnya aja. Coba 1 sampai 10 belum tentu hafal. Ayo, belakangnya sekarang yang 1. Alfa, untung apa ya? Sengaja saya pilih, ya kan biar selamat gitu loh. 2, 3, Mas. Hah? Alfa menular memang ya. Kecerdasan tanda kutip itu menular ya. Yang ketiga apa? Mas sampai dosa loh yang memulai awal itu. Karena founder Al-Falaq kan. 3 apa? Ali Imran, Mas. 4, Mas yang pakai baju merah. 4 apa? An-Nisa. Mundur belakang yang pakai kopiah. 5 Al-Maidah. Udah nyontek ya, coba nyontek siap-siap. Takut ditanya. Miring kiri, Mas Langgeng. 6 Ageng. Al-An'am. Geser samping kanan 7 Al-A'raf. Mundur ke belakang Al-Anfal. Udah nyontek semuanya, udah buka, jangan sampai salah. Buka aplikasi Sapi katanya dibukanya. Aplikasi apa yang dibuka? Sapi yang warna oranye tuh loh. Sapi gitu kan. Oh, ada baru nyamuk. Lama sekali loh ini, ya Allah. Aplikasi Sapi. Malu apa? Belum punya amal soleh yang banyak. Sangu matinya masih sedikit. Nabi-nabi yang tadi saya sebut, Nabiullah Ibrahim bisa gitu ngomong, Rabbana taqabbal minna, tolong terima amal soleh kami ya Allah Rabbi. Saya itu juga kemarin pas Idul Adha, teman-teman yang hari ini belum kurban, selama ini kan didoktrin kurban itu kalau mampu aja. Tapi anehnya dia bisa beli make up, dia bisa beli jilbab, dia bisa cicil motor sebulan 500.000, ada ribanya, tapi kurban nggak bisa. Rokok, saya baru tahu rokok sekarang harganya 35.000, 45.000. Nge-vape itu, gaya-gayaan itu bisa habis ratusan ribu. Lah kok kambingnya masih belah 7. Udah kambing belah 7, kenapa nggak kurban kura-kura aja sekalian? Oh mahal ya Mas ya? Salah ya. Oh, di Pontianak juga kura-kura yang dikasih tulisan-tulisan yang dibuang-buang sungai itu untuk buang sial gitu. Katanya gitu. Orang nggak kurban itu nggak mampu atau nggak bisa atau nggak mau? Ayo jawab jujur. Saya nggak tahu kalau di sini ya, lebih banyak yang minta daging kurban atau yang berkurban? Datangnya pakai apa yang minta-minta itu? Motornya keluaran terbaru atau motor-motor jadul? Lapie itu. Jangan-jangan di sini juga kolektor buntut, kolektor kaki ya, kolektor kulit. Apa yang hilang abang kakak? Yang hilang hari ini rasa malu. Malu inilah yang melahirkan Rabbana zolamna anfusana. Ya Allah, saya menzolimi diri saya. Saya ini jadi istri kok belum baik sama suami. Mencuci, memasak, menyapu, mengepel, mengomel. Nanti suami jadi meninggal baru nangis. Dulu waktu hidup nggak dirawat, nggak dijaga. Kapokmu kapan, Duk? Kan gitu. Nanti punya istri meninggal, nangis juga. Ya kan? Bingung milihnya. Tahu cerita yang suami meninggal kipas-kipas kuburan, tahu? Nggak tahu kan? Oh, begitu istrinya meninggal, dia di kuburan aja dari pagi itu pemakaman sampai sore nggak balik-balik, dikipasin kuburan. Orang-orang yang ngeliat itu terharu gitu, ya Allah, so sweet banget ini suami. Begitu ditanya kenapa kok dari pagi sedih ya? Iya, saya juga sedih, tetapi menjalankan amanah istri saya. Apa amanahnya? Saya baru boleh nikah lagi kalau kuburannya sudah kering. Supaya cepat kering saya kipasin dari pagi ya. Pakai AC 2 PK. Kok Pak Uji tahu? Oh, saksi mata ya. Ada Bu Wiwin loh di sini Pak Uji. Teman-teman semua, malu inilah yang membuat kita akhirnya jadi semangat memperbaiki diri. Malu inilah yang membuat kita akhirnya jadi semangat untuk memperbanyak istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Saya kok jadi ayah selama ini kok belum ngasih contoh buat anak.
saya jadi suami kok bisa belum baik sama istri, saya belum bisa kasih nafkah yang maksimal. Jadi bukan sibuk menuntut orang lain berbuat kepada kita, tapi kita menuntut diri kita untuk berbuat lebih untuk orang lain. Kok saya datang ke sana nggak bawa apa-apa, kok nggak ngasih apa-apa, nggak sempat bungkusin sesuatu, kok rasanya malu saya ini, astagfirullahaladzim. Gitu loh maksud saya. Bisa dipahami ya kira-kira materi hari ini? Kita bahas yang ringan-ringan aja ya, karena saya lihat wajah antum sudah berat. Ada yang berat kencur ya? Oh beras ya, jangan marah dong, biasa aja. Malu inilah yang membuat Nabiullah Yunus alaihissalam di dalam 3 kegelapan perut ikan, di dalam laut, di malam hari mengatakan La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Besok itu harusnya pertolongan Allah datang, tapi Nabiullah Yunus ngambek, mutung. Apa bahasa sininya mas? Ngambek, baper, angry. Angry. Lanjut Angry Bird ya. Oh, udah hilang suaranya. Tadi itu rame banget sih. Udah dipindahin ke Purbalingga kayaknya. Nabi Yunus mengatakan la ilaha illa anta. Padahal abang kakak, kasus yang nyata, umatnya tuh ngengkelan, umatnya tuh dablek, lain yang disuruh, lain yang dikerjakan. Berdakwah bukan setahun 2 tahun, puluhan bahkan ada yang mengatakan ratusan tahun. Nabi Yunus ditinggalkan sama umatnya. Nggak kayak gini. Antum kan banyak yang nggak pernah ketemu sama saya, tapi tiba-tiba duduk dan dengarkan. Nabi Yunus tuh ditinggalin sama umatnya, di left sama umatnya. Karena dia baper. Buka surat 21 ayat 87. Ayo buka 21 87. Surat 21 itu surat apa? Al-Anbiya. Jadi antum yang udah sering dengar saya gak akan ketemu materi baru. Saya hanya mengulang materi yang sama. Tapi hari ini penekanan kita pada 4 huruf M-A-L-U, malu. Tobatnya baru 2 minggu, udah minta-minta utang lunas. Tobatnya baru 2 bulan, udah minta urusan selesai. Bikin maksiatnya bertahun-tahun. Kalau bikin maksiat dalam kondisi nggak tahu, itu beda cerita. Ini tahu dan punya ilmu, kok masih terjebak di dunia maksiat, dunia riba. Ya diazab lah sama Allah, dibantai. Tahu kita itu salah dan kita masih kerjakan dalam kondisi sadar. Apa nggak Allah bantai? Maka 4 huruf ini abang kakak yang membuat kita hari ini mengulang-ulang hal yang sama. Saya sampaikan lagi. Yuk, wadzannun. Coba bilang. Siapa Zannun? Nabiullah Yunus alaihissalam. Idzahaba mughadiban. Ngapain Nabi Yunus? Zahaba mughadiban. Dia pergi, mutung, ngambek, baper, meninggalkan umatnya. Sama kayak kita mungkin ninggalin rumah dalam kondisi marah. Wis pokoknya saya mau hang out, mau apa? Healing. Lama-lama hilang. Judulnya arisan, judulnya pengajian, padahal pelarian. Coba diulang. Katanya bawa anak ke mall, ternyata ngerumpiin suami di mall. Ngomongnya sama anak, itu bapakmu itu, bapakmu itu, bapakmu itu. Itulah awal muasal banyak anak gak mau nikah, bahkan jadi gay, jadi lesbi. Yang merusak sosok bapak itu ibunya, yang merusak sosok ibu itu bapaknya. Paham? Paham gak nih? Saya ngomong hal yang sangat serius. Kalaupun ada aibmu, atau aib suamimu, atau aib keluargamu, aib istrimu, bos, mana yang sudah nikah, mana berapa orang? Jangan pernah hancurkan aib istrimu atau aib suamimu di depan anakmu. Itu bodoh namanya. Apa? Lugu, lucu dan paham?
Urusan rumah tanggamu selesaikan berdua. Masuk kamar, kunci pintu, beresin berdua, ajak ngobrol. Jangan buka aib suamimu dan aib istrimu di depan anakmu. Paham? Dulu yang nikah siapa yang milih? Sadar apalagi dihipnotis? Pajak ditanggung pemenang, kan kamu yang milih. Saya kan gak ikut-ikutan. Giliran masalah datang ke ustadz, giliran senang pergi healing. Enak banget kelakuan umat ini. Jelas? Clear gak kira-kira? Idzahaba mughadiban, katanya pengajian ternyata pelarian, katanya arisan ternyata selingkuhan. Berawal dari permasalahan rumah tangga yang gak selesai, cari pelampiasan di luar. Yang lebih gila lagi hari ini, ya kan, selingkuhannya bapak-bapak sama laki-laki. Mati. Ini fakta mas. Punya anak 3, punya istri, sudah nikah lebih dari 15 tahun, selingkuh sama laki-laki tulang lunak. Cukup ayam aja yang di presto, jangan kamu di presto. Tahu ayam presto? Tulang lunak. Laki-laki tulang lunak ada? Sekarang nge-gym. Gym. Ada yang nggak paham ya, nggak apa-apa, nanti ada habis asar gitu ya. Saya kalau hari Kamis gym, hari Jumat gitu, hari Sabtu gitu ya. Masih nggak paham lagi apa tuh bang katanya, ya Allah. Alami. Agak lama. Katanya pengajian, ternyata pelarian. Katanya pengajian, ternyata pamer jilbab, pamer tas, ngomongin orang. Ustadznya ceramah cuma setengah jam, habis itu dah ustadz, bye ustadz, balik ustadznya. Situlah dia rumpi akbar, bigos, biang gosip, baru mulai. Mari kita mulai majelis gibah ini katanya. Gila nggak? Nungguin anak sekolah, kan? Ada kan kelompok ibu-ibu yang kerjanya nungguin anak sekolah? Daripada pulang di rumah nggak ngapa-ngapain, nongkrong di kafe, ya. Wah, dari semua, dari ujung rambut sampai ujung kaki. Besok pakai jilbab yang harus matching, gigi sama hidung harus sama gitu kan. Atasnya stres, hidup pakai gaya. Fakta atau mitos yang saya sampaikan ini? Hah? Maksa-maksain diri kan? Malam-malam kirain bercahaya. Suaminya lihat kok istriku glow in the dark. Bercahaya di waktu malam, tahu? Glow in the dark tuh bahasa Indonesianya kunang-kunang, apa? Glow in the dark. Ngapain kok terang benderang, kirain bercahaya karena Quran atau rupanya belanja online sebelum tidur. Pakai konsep pay later. Duit suami yang harusnya dikasih nafkah nggak jadi nafkah, habis dibelanjain untuk barang-barang yang nggak jelas. Ini kalimat disindir Allah di dalam Al-Quran untuk seorang nabi. Namanya Nabi Yunus, yang dia pergi meninggalkan umatnya dalam keadaan marah. Ada kan? Aku pulang aja ke rumah ibuku. Ya udah pulang sana. Itu cerai talak 1 loh. Hati-hati ya suami-suami ya. Tiba-tiba kan perempuan tuh ngomong, aku pulang aja ke rumah ibuku. Terus suami nyaut, ya udah pulang aja sana. Itu artinya talak 1. Ada beberapa pendapat ulama yang strict, mau sengaja nggak sengaja tetap jatuh talak 1, betul nggak? Dan saya ambil mazhab yang itu. Makanya nggak boleh sembarangan dan jangan mancing-mancing cerai para istri. Ceraikan aja aku. Sekarang tuh hilang malunya. Bayangin, baru keluar dari pengadilan agama, bawa sertifikat cerai, dia langsung bilang, "Hai guys, aku janda bersertifikat loh." Matilah. Itu coba aja lihat di TikTok. Posting, aku janda bersertifikat. Dulu tuh yang kita sertifikat tuh tanah, ya kan? Cincin, batu. Apa lagi? Vaksin. Saya udah lupa tuh vaksin ya. Bener nggak? Ayo fakta, anu buka di TikTok aja. Lihat tuh kelakuan mama itu. Dia pamer-pamer lalu dia bilang saya janda bersertifikat. Matilah saya bilang. Apa yang hilang? Apa bahasa sininya malu? Kenapa mikul beras mbak? Saya malu karena dosa saya lebih banyak. Semoga tonase yang saya pikul ini
jumlah beras yang saya pikul ini bisa menggugurkan dosa masa lalu saya. Pak, jenengan sudah meninggalkan dunia hitam, maksudnya jenggotnya sudah putih, ya, rambutnya udah putih. Ngapain masih belajar tahsin? Saya malu, sudah setua ini kok kalah sama anak-anak TPA. Jadi malu tuh pada tempatnya. Saya malu, udah setua ini belum punya sangu mati, belum golek sangu mati yang banyak. Saya umur sudah 40 tahun kok belum punya sangu. Saya malu sama Allah. Itu malu yang benar. Paham kira-kira? Nomor surat gak hafal, jangankan isi Qur'annya, nomor surat. Tadi saya bilang, rasa malu inilah yang saya kemarin tuh rasakan. Datang ke Istiqomah Sambas Purbalingga, nengok anak-anak kecil, kakinya aja belum sampai di kursi tuh. Hafalannya tartil banget. Ya Allah, saya bilang saya seumur itu belum bisa baca Quran. Ngapain aja saya dulu. Ngeliat adik-adik duduk di atas kursi itu dites halaman baris, haris ya. Metode haris, halaman dan baris. Tadi malam datang ke pondok Mumtazah, anak-anak kecil yang asfala safilin katanya, kelas-kelas rendah, dipanggil suruh mengi'rab Quran, ditanya nahu kelas 6, hafal ngelotok. Saya diam aja termenung, nggak bisa ngomong. La ilaha illallah, saya bilang saya seumur gini masih main bola, masih ingusan, masih lemes saya tadi malam tuh. Untung dihibur pakai musangking tadi malam. Mau ngasih tahu aja, tadi malam ada musang di sini. Tapi udah habis sih. Saya lemes loh tadi malam tuh mas. Pagi tuh melihat orang-orang anak-anak begitu, ya Allah. Saya bilang, saya waktu disuruh tes kan nggak berani ngetes, saya nggak mau. Isin malu. Jadi yang kenapa saya nggak ngetes anak-anak bukan nggak mau, yang malu sama diri sendiri. Saya nih katanya dipanggil ustadz, katanya dipanggil ini, hafalan Qur'annya nggak. Saya juz 1 aja nggak apal-apal, belum apal-apal. Juz 30 belum beres-beres. Sampai detik ini masih. Makanya saya ini sebenarnya ngomong sama diri sendiri. Sama kayak Nabi Yunus. Idzhaba mughadiban fazanna allan naqdiru alaih. Maka perasaan itu abang kakak yang membuat Nabi Yunus akhirnya sadar. Dia pergi meninggalkan umatnya dalam keadaan marah. Lalu apa kata Allah? Fazanna, ayo. Allan naqdiru alaih. Dia mengira kami tidak mempersulitnya. Apa yang terjadi waktu dia marah? Marah sama dengan susah. Coba diulang. Marah sama dengan susah. Marah sama dengan susah. Marah sama dengan susah. Marah sama dengan kalah. Marah sama dengan kalah. Siapa yang suka marah? Siapa yang suka marah? Pasti susah. Pasti susah. Siapa yang suka marah? Siapa yang suka marah? Pasti kalah. Pasti kalah. Kalah sama siapa? Kalah sama dirinya sendiri, kalah sama setan. Setan tempatnya di neraka. Jadi siapa yang suka marah-marah, pasti susah, pasti kalah. Tepuk sebelahnya. Siapa yang suka marah, pasti kalah. Pasti kalah. Siapa yang suka marah, Siapa yang suka marah? pasti susah. Pasti susah. Ini kata Allah di surat 21 ayat 87. Bahasa Arabnya fazonna allan naqdiru alaih. Maka kalau yang paham bahasa Arab, antum lihat di situ ada kata-kata lan. Artinya jangan dikira kami tidak akan pernah mempersulitnya. Pasti aku persulit kata Allah. Pasti ku bikin susah. Makanya orang yang suka marah-marah hidupnya pasti, orang yang suka marah pasti kalah. Jelas? Jelas. Ada istri marah-marah sama suaminya. Ya kan? Sayang kata suaminya, aku minta maaf dong. Maafin aku ya. Enggak. Kamu sudah menyakitiku. Kamu ke dapur sekarang. Siap sayang kata suaminya. Ambil gelas. Diambil gelas. Jatuhkan ke bawah. Dijatuhkan. Lihat kata istrinya, itu gelas yang sudah pecah gak mungkin bisa bersatu lagi. Maaf sayang, saya pakai gelas plastik kata suaminya. Jadi buat para suami, siapkan gelas plastik yang banyak. Cocok ya. Kalau Iji habis ini beli gelas plastik ya. Jadi begitu ada yang 5M tadi apa? 5M apa? Mencuci, menyapu, memasak, mengepel. Nah, kalau ada yang begitu siapkan gelas
Atau Pak Wiji boleh nge-gym ya. Baru dengar cerita ini Pak, kok pada baru ketawa, baru nyambung ya. Gelas sintetis ya. Apa doa Nabi Nuh, doa Nabi Yunus di dalam kegelapan yang 3 itu? Hari ini orang-orang yang punya masalah, penyakit gak sembuh-sembuh, utang gak lunas-lunas, keluarga yang gak beres-beres. Jangan-jangan kita ada dalam 3 kegelapan. Jodoh gak dapat-dapat, bisnis gak beres-beres. Jangan-jangan kita sering marah, meninggalkan tanggung jawab sebagai anak. Harusnya berbakti sama orang tua, gak berbakti sama orang tua. Harusnya baca Quran, gak baca Quran. Sibuk nyurus anak supaya 30 juz. Ayo nak, 30 juz, tambah hafalannya. Orang tuanya gak pernah nambah baca Qurannya. Sibuk nyuruh anak, diri sendiri gak baik. Bener gak? Banyak gak orang tua yang rajin ngantar anaknya TPA? Dianya gak pernah baca Quran. Tapi bukan di sini, sana di Samudra Atlantik. Anaknya disekolahkan sekolah Islami, orang tuanya bener gak? Fakta atau mitos yang saya sampaikan ini? Asal suruh buka Quran, langsung nanya, bahasa Arabnya, baca artinya Ustaz, baca artinya Ustaz. Takut banget dia disuruh baca bahasa Arabnya. Anaknya suruh TPA, anaknya dipamer-pamerin. Datang ketemu Ustaz, Ustaz tolong doakan anak saya jadi hafiz 30 juz. Saya pengen nanya, Mbak sudah berapa juz? Yang realistis dong. Apa? Punya orang tua nggak? Siapa di sini punya orang tua? Siapa di sini punya orang tua? Ada? Antum-antum yang punya cita-cita punya anak hafiz Quran 30 juz, punya kesadaran nggak? Atau punya rasa nggak? Marah dia tuh. Wah. Oh jangan teriak-teriak dong. Gak apa-apa, kita saingan. Untung dia burung ya. Kalau dia Mas Luki udah saya pindahin ke Jogja dia. Teman-teman semua, punya nggak rasa malu, punya nggak kesadaran bahwasanya kita secara tidak langsung menuntut anak supaya 30 juz, menuntut anak supaya hafal Quran, secara nggak langsung kita tuh sedang apa? Bersalah. Kita punya orang tua juga pengen punya anak yang 30 juz. Maka saya sering tambah biasanya, Ustaz doain ya supaya anak saya jadi orang soleh. Saya bilang, Mbak, ditambah doanya. Ya Allah, semoga saya juga menjadi anak yang soleh buat kedua orang tua saya. Bener gak? Bener gak? Kita sibuk nuntut anak kita kan, belajar nak. Ya orang tuanya juga malas belajar. Anak tuh kan makhluk visual, dia ngeliat orang tuanya. Maka saya bilang tadi 4 huruf yang kita pelajari pagi hari ini, MA. Inilah membuat kita akhirnya bersemangat untuk GSM, golek sangu mati. Semangat kita untuk memperbaiki bacaan Quran kita. Semangat kita untuk mencari ilmu kepada siapapun. Semangat kita untuk menjadikan diri kita istri yang soleha. Semangat kita untuk menjadikan diri kita suami yang baik untuk istri kita. Jadi ayah yang baik untuk anak kita. Jadi mertua yang baik untuk menantu kita. Kita nggak nuntut orang lain untuk berubah, kita tuntut diri kita sendiri. Itulah makna Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum sebelum kaum itu merubah. Apa maksudnya Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum? Allah itu melihat sinyal dari kita, ada keinginan dari dalam. Ya Allah, saya malu, saya pengen taubat. Coba diulang. Ya Allah, saya malu, saya pengen memperbaiki diri. Coba diulang. Jadi buah dari malu adalah taubat dan memperbaiki. Bisa dipahami kira-kira? Ya Allah, saya malu, sedekahnya cuma 2.000 rupiah sebulan. Ada orang sedekah 9 miliar sekali geser. Saya ketemu sama orangnya mas, sekali geser 9M mas. Dan itu gak mau disebut namanya. Sekali geser 200 juta. Hampir tiap minggu geser 200. Dan itu pejam mata. Dan bilang, kalau antum sebut-sebut nama saya, katanya, saya berhenti sedekah. Tolong jangan sebut, jangan di-mention. Saya lihat orang-orang ini antik-antik juga ini. Titip ya untuk beli cendol. Maksudnya beli cendol itu untuk kemaslahatan terserah. Bahasanya itu dia coding itu cendol.
Berapa titipnya? 500 juta. Itu kalau beli cendol 500 juta mas? Itu bahasa codingnya beliau. Beli cendol tuh maksudnya infak ini tidak terikat, terserah ayaman mau digeser kemana-mana aja, tolong digunakan untuk kemaslahatan umat. Bahasa dia cendol. Jadi saya semenjak itu tuh jadi sadar gitu, oh ternyata saya ini nggak ada apa-apanya, nggak ada sama sekali. Maka 2 kaki, ini penutup ya, 2 buah dari malu adalah dan kalau orang itu bisa saat malu isin, apa inyong isin, itu buahnya adalah dia semakin bersemangat untuk bertaubat dan semakin semangat untuk hal-hal basic abang kakak. Nih kan habis ini kita makan ya. Makan nggak bisa? Kan nggak boleh makan sebelum ngapalin nomor surat mas. Ngantri, suruh ngantri di luar itu. Kalau hafal baru boleh masuk gitu ya. Baper langsung umat ini. Kita makan gratis abang kakak. Jangan sisain nasi walaupun sebutir. Makan minumnya pakai tangan kanan. Saya sering lihat orang-orang jilbabnya sudah panjang, minumnya masih pakai tangan kiri. Saya pernah diceritain sama guru saya, dia ngeruqyah seorang akhwat hafal Quran 30 juz. Murojaahnya 1 hari 6 juz. Murojaahnya, nggak pakai Quran mas, hafalan. Nge-review gitu. Mungkin 6 juz per hari. Kemasukan jin. Waktu diruqyah, kenapa kok bisa kemasukan? Masuk dari mana? Ini kan perempuan soleha, 6 juz per hari. Kata si jinnya yang di dalam, saya memang mengincar perempuan ini, tak tungguin. Saya tunggu supaya bisa masuk ke dalam tubuhnya. Kapan? Kata teman saya yang meruqyah itu, waktu perempuan ini minum pakai tangan kiri. 1 kali minum pakai tangan kiri, jinnya langsung masuk ke dalam tubuhnya. Apa kabar yang gak punya jus sama sekali? Yang minumnya sering pakai tangan? Dia bikin juga jahanam estate gitu di dalam, ya kan? Jin residen, kan pakai bahasa Inggris biar mahal mas. Kalau komplek itu, jangan-jangan di tubuh kita sudah banyak makan pakai tangan, hal basic. Saya sering ingatkan berkali-kali. Makan dan minumlah pakai tangan kanan. Biasakan baca doa dulu. Musuh kita bukan cuma jin mas, bukan cuma makanan haram, ada babinya, ada angcunya, ada mirinnya. Sekarang banyak rumah makan, mohon maaf ya nyun sewu ya, restoran-restoran yang pakai penglaris, pakai jin, ya kan? Datang ke pesugihan, dimasukkan ke dalam garam, dimasukkan ke dalam bumbu resep supaya restorannya rame. Di dinding-dinding itu ditempelin kain kuning, dalamnya ada katanya ayat Quran. Terus sebelum buka toko siram-siram dulu di depan, katanya baca-baca apa, nggak tahu jampi-jampi apa. Hari ini itu fakta. Sekarang lagi ngetren cek hodam, apa-apa aja modelnya. Ayo, miskin, nggak punya duit, hatinya kotor, bodoh, nggak punya ilmu, neraka premium. Alhamdulillah. Belajar abang kakak. Bodohnya jangan istiqomah, apa? Isi otaknya. Oke? Jangan kakak-kakak yang perempuan jangan CCB, cantik-cantik. Botol. Tahu botol? Muka aja glowing, otaknya dungu apa? Dungu. Dungu, otaknya apa? Dungu. Ayo bangun, buang rasa malas, munculkan rasa malu. Oh saya harus belajar, saya harus tambah dekat sama Quran. Kok sudah seumur begini, subuhnya masih kesiangan. Kok berat sekali kaki ini ke masjid, ada apa? Jangan-jangan banyak-banyak makan duit haram. Kok nggak bisa diajak melangkah ke tempat soleh ini?
Asal baca Quran baru a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Shadaqallahul azim. Scrolling Instagram bisa 3 jam. Quran 5 menit tuh ngantuknya luar biasa. Dengerin ceramah nggak ada yang diingat sama sekali, blank. Yang diingat cuma ustadznya lucu, ustadznya asik, itu aja. Apa materinya? Boh. Sholat begitu Allahu Akbar, pikirannya langsung terbang kemana-mana. Nggak dengar imam baca surat apa, ayat apa nasihat imam, nggak tahu. Kalaupun sholat berjamaah nggak fokus. Begitu sholat sendirian lupa rokaat. Coba tepuk sebelahnya, itu kamu. Bener nggak? Itu tanda sudah Asar kok 3 rokaat, maghrib kok dikosor jadi 1,5. La ilaha illallah, kelakuan. Begitu imamnya pas jahar mas, subuh, maghrib, isya, dorong-dorongan. Kamu aja, panjenengan. Dari depan soft 1 sampai halaman parkir masih belum selesai. Kamu aja. Kelakuan. Ayo, fakta atau mitos? Fakta. Begitu selesai waladhdallin, amin. Jamaah udah paham nih, pasti qul huwallahu ahad. Ganti ayat, inna. Apa ya inna? Lama dia mikir inna. Istrinya gemas kan? Lama banget suami ini, udah ketinggalan pesawat kan? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, kata istrinya. Ayolah suami betulin baca Quran. Ayolah emak-emak jangan cuma nyuruh anak ke TPA. Ayolah emak-emak jaga mulutnya. Ayolah suami jadi laki-laki sesungguhnya, cari nafkah yang benar, yang halal, yang banyak, yang berkah. Jangan sibuk nuntut orang lain. Kalau setiap orang sibuk menuntut dirinya sendiri, beres gak? Beres gak? Yang bikin gak beres selama ini setiap orang nuntut, dia berharap orang lain berubah. Maka Nabi Yunus tadi punya rasa malu sehingga keluar kata-katanya, yuk, la ilaha illa anta, La ilaha illa anta, subhanaka, inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta, subhanaka, inni kuntu minaz zalimin. Siapa yang salah? Saya. Siapa yang salah? saya. Nabi Yunus nggak nyalain umatnya, padahal faktanya umatnya juga salah. Sama, barusan saya ngomong nih kan, langsung keluar. Bagaimana jika suami tidak membimbing istri dan anak, dia sibuk ibadah sendiri? Barusan saya omongin. Beginilah kelakuan umat ini, mas. Saya baru cerita tentang Nabi Yunus yang dia tidak menyalahkan umatnya, mengatakan zolamtu nafsi, la ilaha illa anta, subhanaka, inni kuntu, saya yang zolim. Apa kata Nabi Yunus? Maka tadi saya bilang jangan sibuk nuntut orang lain, apa kakak, capek kita. Saya nunggu suami, Ustaz, tergantung suami yang seperti apa dulu. Kan saya pernah bikin video waktu itu, saya take down videonya, bising baca kolom komentarnya. Kan saya bilang, hai para istri, taatlah kepada suami, taatlah kepada suamimu selama perintahnya tidak bertentangan dengan Quran dan Sunnah. Jelas sudah garis meter itu, barometernya saya sudah kasih jelas. Selama tidak bertentangan dengan Quran dan taatlah. Tahu nggak kolom komentarnya apa, mas? Tergantung suaminya, Ustaz, tergantung suaminya, Ustaz, tergantung suaminya, Ustaz. Ini makhluk dari planet lain kayaknya. Sepertinya kau memang dari. Langsung saya delete videonya. Bising aku kalau bahasa Pontianaknya gitu. Baca kolom komentarnya, mas, ratusan kolom komentar isinya tergantung suaminya, Ustaz, tergantung suaminya, Ustaz, tergantung suaminya, Ustaz. La ilaha illallah. Padahal instruksinya taatlah kepada suami selama tidak bertentangan dengan Quran dan. Apa yang salah sama video itu? Komentatornya saya delete langsung videonya. Males nih kolom komentarnya, nyampah-nyampah aja di Instagram saya. Ada yang curhat, ada yang apa, ada yang la ilaha illallah, terbalik-balik. Yuk, kita baca sama-sama. Malu. Malu. Ingat-ingat masa lalu. Ingat-ingat masa lalu. Kalau ingat masa lalu, Kalau ingat masa lalu, jadi pengen taubat dan memperbaiki diri.
Sip? Sip. Oke? Oke. Kata kuncinya satu ya. Apa bahasa sininya? Isin. Nah, tepuk sebelahnya. Kalau sudah isin, mau ngapain kita habis ini? Dan harus semakin taubat, harus semakin memperbaiki diri, tambah rajin sujudnya, tambah rajin istighfarnya, tambah rajin baca doa Nabi Yunus. Yuk, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Yuk, sekali lagi, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Siapa yang salah? Saya. Siapa yang salah? Inyo, ingsun. Mudah-mudahan ini bisa jadi penyemangat kita untuk semakin bertaubat. Semoga ini menjadi penyemangat kita untuk semakin memperbaiki diri. Semoga Allah izinkan kita menjadi pribadi yang semakin banyak menambah sangu matinya. Golek sangu GSM, bukan SGM. SGM itu merek susu, la ilaha illallah. Udah di depan salah. Inilah kelakuan umat nih. Makanya nggak boleh marah, jadi guru tuh sabar. Kelakuan umat nih kayak gini. Depan salah, gitu kan? Depan al-falaq, ya kan? Allah, ampun, ampun. Kalau saya baper nih bisa mati berdiri saya ngajar. Udah diulang-ulang SGM, GSM mas, GSM apa? Catat mas, GSM, SGM merek. Saking semangatnya, grogi mungkin ya, atau gemeteran sudah lapar ya, aroma makanan sudah mulai masuk ya. Kita berdoa sama-sama semoga apa yang kita makan dan minum jadi energi untuk beramal soleh. Jadikan kita sebagai hamba yang pandai bersyukur, menjadi wasilah datangnya ketenangan, kebahagiaan, keberkahan dan juga keistiqomahan. Buat Mas Wawan sekeluarga yang sudah menyiapkan makan, menyiapkan semuanya dan semua tim keluarga besar SL, semoga Allah jaga, Allah lindungi, Allah berkahi dunia dan akhirat. Dikabulkan semua hajat baiknya, niat baiknya, dan mudah-mudahan siapapun yang hari ini punya penyakit, Allah sembuhkan penyakitnya. Siapa yang punya hutang, Allah lunaskan hutang-hutangnya. Siapa yang punya hajat, Allah kabulkan hajatnya dengan cara-cara terbaik. Allah sampaikan ke Baitullah dengan cara-cara Allah. Allah sampaikan kita ke tanah suci dengan cara-cara terbaik. Allah berikan kita hidup yang tenang, tanpa hutang, hidup bahagia, tanpa riba, hidup berkah di jalan Allah, istiqomah sampai jannah, wafat dalam keadaan husnul khatimah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Pesan saya makannya pakai tangan. Kalau yang nanti dapat pakai tangan kiri mas, kita suruh nyuci piring ya, sama nguras kolam renang ya. Makan pakai tangan, lalu ambil makanan dan jangan sisakan. Oke? Tanggung jawab ya, apa yang dimakan harus kecuali piring sendoknya juga usah ya. Itu keras ya. Lalu nanti saya minta tolong sama teman-teman Paskas, nanti piring-piringnya dikumpulin ya, tumpuk tengah seperti biasa lah SOP ya. Kita jaga SOP kebaikan-kebaikan itu. Sekali lagi Mas Wawan dan seluruh keluarga besar, Mbak Sandria dan semua keluarga besar, jazakumullah khair. Abang kakak ayah bunda yang sudah hadir, terima kasih banyak. Tolong doakan saya juga ya, doakan istri saya Bunda Uung, doakan kami sekeluarga semoga selalu dalam lindungan dan kasih sayang Allah. Doakan mama saya, ibu saya, adik-beradik saya dan keluarga besar Masjid Kapal Penggalan seluruh Indonesia, semoga kami dalam lindungan dan kasih sayang Allah. Begitu juga doa saya untuk abang kakak ayah bunda semuanya, semoga selalu dalam lindungan dan kasih sayang Allah. Terima kasih banyak, barakallahu fikum. Kita tutup dengan hamdalah, alhamdulillah.